Yang pertama, tentang kesehatan reproduksi yang perlu diingat adalah satu, pahami penciptaan kita masing-masing. Kita dari mana, kita diciptakan dari apa? Kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Tanah Nabi Adam. Kita dari apa diciptakan? Air? Mani. Betul. Air mani dari mana? Hah? Iya, maksudnya hormon lah. Hormon. Hormon itu dari mana? Makan. Dari sini. Dari mana itu? Hormon itu dari mana? Ya kalau laki-laki mungkin air mani, kalau perempuan itu sel telur, mungkinnya opumnya. Itu dari mana? Langsung ada di sini, ada nggak? Enggak lah. Dari mana itu? Dari sari. Dari sini nih. Aduh. Dari makanan, dari sari-sari makanan, ya. Nah, kita ini sebenarnya berarti dari awalnya kita ini dari sari-sari makanan. Makanan itu ada yang dari tumbuhan, ada yang buah-buahan, ada binatang, ada daging, ikan, dan lain sebagainya. Yang jadi masalah adalah ini halal atau haram? Halal haram hantem, jangan ya. Harus diperhatikan, kenapa? Karena kita manusia berasal dari sari makanan pada intinya. Emang kita dari dulunya Nabi Adam. Nah kemudian ketika ini sebuah adonannya bagus, maka hasilnya bagus nggak? Bagus. Ini adonannya kotor, maka hasilnya kotor nggak? Kotor. Nah, jadi pahami itu di kita dari mana terus, sehingga nanti kita bakalan hati-hati. Oleh karena itu udah jadi suami, perhatikan penghasilan dan yang halal, yang haram, yang subat dan sebagainya. Kalau yang halal silahkan dimakan, masukkan dalam perut, belikan makanan, beli beras dan sebagainya. Tapi kalau remeng-remeng dipicin hook, tadi pakai kumaha. Udah beliin sendal, beliin pulsa, Rokok. beli bensin, beli rokok kalau yang hobi. Ya, jangan sampai dimasukkan ke sini. Takut nanti anak kitanya kebawa-bawa sifat-sifat dari yang haram tersebut. Jelas? Nah, contoh nih, ada yang suka bikin kue di sini, bikin donat. Tahu cara bikin donat? Bahan-bahannya dari mana? Nah, tepung dan sebagainya. Kalau tepungnya tercampuri kotoran, donatnya itu akan bagus nggak? Logikanya seperti itu. Makanya pahami penciptaan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan reproduksi. Setelah kita jaga sehatnya tersebut dari mulai makanannya yang masuk ke sini, kepikirannya dan lain sebagainya, jaga kesehatan reproduksinya. Mulai dari yang laki-laki, kalau sudah pada dewasa nggak perlu dijelaskan kan ya? Paham. Gitu. Paham lah ya. Aku celana dalam 2 minggu ganti-ganti. Ya romon kan ya. Ya kalau di kos-kosan bisa jadi, kalau di kobong-kobong bisa jadi ya. Tapi kalau sekarang udah pada dewasa, ya masa sih 2 hari sekali nggak ganti ya? Hah? Ulah bawel tuh ini ya karunya. Jadi perhatikan lah ya. Ya, 1 hari, 2 hari ganti. Supaya nanti nggak ada bakteri. Ya. Sehari 2 kali. Apa 2 hari sekali? Ya, anjuran dokter sehari 2 kali. Boleh nggak Pak? Musim hujan. Boleh kan? Ya pokoknya intinya pakai yang bersih. Ya, sehari sekali ganti, ulah seminggu tuh ganti-gantinya. Parah itu mah. Nah kemudian ketika kita mau sehat tentu saja harus sehat jasmani dan juga sehat secara rohani. Sehat jasmani kita pakai pakaian yang bersih, anduk bersih, kemudian pakaian yang bersih, topi bersih, pecinya bersih, sarung bersih. Makanya agama menganjurkan kita yang pertama mandi kita supaya bersih jasmaninya. Ya, apalagi ini nanti mau menikah harus hafal tuh mandi wajibnya. Niatnya sudah pada bisa belum? Hah? Udah bisa belum? Bisa? Nu jujur, nu bener kayak enggak datang di bimbingan di mana di KUA Majasari siapa yang membimbing si Anu? Kapan cina baca niat ngandi gede atau bisa? Waduh, kita nanti yang kesalahin. Kemarin-kemarin bahkan ada yang kesini, ada orang tua. Ngapain itu kata yang bimbingin? Bahula ma abah zaman abah mata ya atau zaman abah, zaman sekarang ada. Nah tujuannya apa? Buat apa sih bimbing-bimbing?
Nah, ke sini itu kita itu ada kewajiban ya. Jadi kita menanyakan termasuk proses rumah tangganya, kemudian sudah tahu belum minimal yang wajib-wajibnya, mandi wajib. Makanya kalau ditanya jujur aja, kalau udah bisa, bisa, belum. Boleh sini, Sin? Bisa ya? Bisa ya? Bisa semua ya? Bisa semua ya? Nah, kalau yang nggak bisa, ngacung aja. Cung, belum bisa tanyain, tulis. Ya. Itu harus bisa. Nah, kalau sana perempuan belum bisa, siapa yang nanti yang tanggung jawab? Kalau sudah qabil tuh nikah wa tazwija bimarmadhuri halan suami. Termasuk juga ada apa-apa istri jangan laporan sama orang tua tapi laporannya sama suami. Mau keluar laporannya sama jangan ke orang tua. Ya, nanti mau beli terasi, mau ke pasar, mau ke mana-mana izin pada suami. Kan sekarang mau jauh kan ada HP. Tinggal ayang bebek mau ke pasar dulu ya. Iya, iya itu. Terus lagi jangan panggil nama. Ya, kalau udah menikah nanti. Kalau sudah panggil nama itu biasanya nanti suka ada yang sakit hati. Panggilan sayang apa kek? Aa, Neng, ya. Kalau sudah menikah nanti Ami, mama, papa gitu ya. Sesuaikan aja dengan keadaan masing-masing. Jangan mama, papa tapi lagi ngoyos gitu ya. Kan agak beginilah, sesuaikan aja. Kemudian wudhu, sholat, ya. Jangan sampai tinggalin sholat. Kalau seandainya kita sudah berani meninggalkan sholat yang wajib, berani meninggalkan perintah Tuhan, maka seorang istri juga akan berani meninggalkan perintah suami. Tuhannya aja dia langgar, apalagi suaminya. Benar nggak? Itu seorang suami, sangat taat dan patuh pada Tuhannya, apalagi pada keinginan istri, dia akan selalu memperhatikannya. Betul nggak? Yang lebih aja nggak diperhatikan, apalagi yang ecek-ecek. Benar nggak? Allah itu, Tuhan itu di atas segala-galanya, ya. Kalau orang sudah memperhatikan kewajiban sebagai hamba yang paling wajib, maka istrinya pun akan dia jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian wudhu, sholat, nah mandi wajib, mandi besar, junub, haid. Nah perlu dipahami nih, haid nih, perempuan. Udah bisa kan niat mandinya? Syarat rukunnya juga sudah tahu ya? Nah, terus lagi ada yang suka pakai kutek ya? Ada nggak? Nah, kalau pakai kutek, ini kalau ada yang contohnya yang tembus air, maka mandinya ketika pas waktu mandi haid, kalau nggak mandi junub, sah nggak mandinya? Kenapa tidak sah? Airnya terhalang. Terus lagi kalau laki-laki ada yang pikok nggak? Nggak ada kan? Nah kalau seandainya mandi junub, kalau nggak mandi besar lah ya. Kemudian mandi ke sini, rambutnya ada yang menghalangi, ada pikok yang terbuat yang tidak tembus air, mandinya sah nggak? Kenapa? Nah kemudian haid itu paling sedikit berapa hari? Perempuan sehari semalam ya. Kalau seandainya rata-ratanya berapa rata-ratanya? Wah, tapi jangan. Enggak, perempuan yang ke sono. Ineng-eneng ini mah udah ibu-ibu nih mah. Kalau paling banyaknya berapa? 15 hari. Kalau lebih dari 15 penyakit. Berarti hukum sholatnya harus ya, lebih dari 15 hari maka tetap wajib sholat. Ya, jangan sampai enggak sholat kenapa? Lagi halangan, padahal enggak. Nah, laki-laki juga harus paham nih, perhatikan tuh. Ya. Kemudian nifas itu paling sedikitnya berapa hari? Berapa? Paling sedikitnya. Nifas itu apa nifas? Nifas itu apa? Habis melahirkan. Ketika melahirkan paling sedikitnya nifas itu kan harus tahu, makanya gunanya bimbingan tuh di sini. Jadi supaya nanti pas ada waktunya kita sudah paham. Ya, ketika melahirkan ada yang keluar darah namanya darah nifas. Ketika melahirkan ada darahnya. Oh, itu pas segitu doang hilang. Berarti udah. Karena paling sedikitnya nifas itu ketika pas waktu melahirkan. Kata-katanya berapa hari? 40 hari, ya. Paling banyak 60. Lebih dari 60 hari statusnya seperti haid tetap. Gitu. Nah, hukumnya sekarang hukum gininya sama suami. Kalau lagi haid itu hukumnya haram. Haram dimainin dari sini, ini namanya pusar sampai dengkul, ya. Ini siapa namanya? Agus. Nih. Nih.
Kalau istri-istrinya lagi haid itu dari sini itu dilarang, haram hukumnya. Gembok, perboden, ya, Merah. lampu merah, ya, nggak boleh, haram. Gimana kalau maksain? Nah, kemudian maksain, udah nggak apa-apa, nggak ada orang ini, cuma kita berdua. Kan udah dirayu setan. Kalau jadi anak, maka tadi tuh, ketika adonan ini tercampur sesuatu yang kotor, karena darah haid itu darah yang kotor, adonannya anak tercampur darah kotor, maka kata para ulama, ya, dan juga silahkan dibuktikan, otaknya akan begini. Minha. Kurang sasendok. Makanya anak-anak yang lain kurang sasendok itu ketika pas waktu buatnya istrinya sedang haid. Jelas ya? Kalau nggak sedang nipas. Karena apa? Kayak udah berhenti nggak keluar darah yang merah. Hmm. Itu nggak ada tuh, misalnya dari dohot sampai sore nggak ada. Sampai malam lagi suami nggak ada aja. Misalkan suaminya mau nih. Darah apa itu? Padahal udah nggak ada tapi belum mandi. Gitu. Darah apa itu? Darah haid. Darah haid, nah terus? Darah udah bersih ini, nah, itu nggak boleh kan? Iya nggak boleh lah, kan belum suci. Kadang perempuan tuh suka gitu kalau haid. Oh. Jadi kadang nggak ada, nanti ternyata ada lagi. Gitu. Takutnya keburu gitu dulu. Oh, keburu Belum mandi. keburu suaminya sesalaketan. Nggak ada ini, tapi kan belum mandi. Nah, pokoknya kalau sebelum mandi itu sengaja nggak boleh. Berarti kan istrinya belum suci. Ya, kan kalau perempuan udah tahu kan biasanya berapa hari haidnya kan? Udah tahu masing-masing. Nah, kalau seandainya biasanya berapa hari? 5 hari. Nih kok 3 hari udah lol empot begini, udah mau berhenti. Pas malam-malam kan kita nggak mandi kan? Suaminya ini giniin, masih haid bilangin. Kan udah kering, masih bilangin. Ya, kalau udah 5 hari udah mandi baru. Itu penting. Kenapa? Karena banyak orang yang melakukan hal itu. Selain itu juga hal yang haram, ada yang hukumnya makruh. Apa makruh? Pas waktu malam takbiran. Malam takbiran libur dulu, ya. Malam pengantin baru, malam takbiran hajar baik, nggak boleh. Oh, anaknya nanti nggak punya malu nanti. Ayo cek para bahasa kolot mata mana, ulat kayak sini sepegat. Tadi jena berarti malam takbiran. Makanya nggak boleh malam takbiran. Nah, itu mah Idul Fitri, Idul Adha sama, nggak boleh. Terus, nah untuk yang kesehatan rohani itu tadi sehat jasmani. Sehat rohani jangan lupa zikir, sholat, ya, baca doa, kemudian mandi juga baca doa, ya, selalu berdoa pada Allah itu supaya jasmaninya sehat, rohaninya juga sehat. Jasmani ini makanan jasmani kan? Kalau kita nggak makan lemes nggak? Lemes. Rohani dalam tubuh perlu nutrisi nggak? Apa nutrisinya? Zikir, sholat, minimal yang wajib tadi tuh. Sholat, baca Quran, zikir, ya, berilmu, ngaji, dan lain sebagainya. Kalau seandainya rohaninya nggak dikasih nutrisi, lemes nggak? Lemes. Makanya kita kalau mau sholat, lulus. Sok aja lihat tuh, berapa orang yang kuat lari muterin alun-alun 100 kali, 10 kali kuat. Jalan dari sini ke pasar kuat. Bawa beban 10 kilo, 20 kilo, bawa karung, beras karung, kuat. Tapi suruh berangkat dari masjid ke masjid rumahnya. Dari sini cuman paling berapa meter. Banyak kan orang yang gak kuat. Kenapa? Karena rohaninya nggak sehat. Jelas? Jasmani dia kuat. Ya. Main bola cederaan, cekeran. Ya Allah, ketika pas waktu suruh berangkat ke musola ke masjid, kakinya terasa berat. Kenapa? Rohaninya kekurangan nutrisi. Contoh kayak kita nih, tadi pagi udah sarapan belum? Udah, kayaknya udah seger kelihatan lagi ya. Kalau nggak sarapan mah jasmani lemah, nggak sarapan. Begitupun dengan ruh perlu sarapan. Makanya para ulama tuh ada wiridan zikir pagi dan malam. Setelah sholat subuh baca zikir, kemudian ketika pas waktu habis maghrib juga baca zikir. Minimal 2 hari sekali. Kita juga makan kan minimal 2 hari sekali ya, supaya nggak lemas. 2 hari sekali. Sehari 2 kali. Kemudian yang lebih penting lagi mempersiapkan kehamilan bagi ibu-ibu, ya. Udah siap hamil? Sudah siap menikah berarti siap hamil, ya. Periksa darahnya. Ada yang punya darah tinggi? Ya. Jadi ketika pas waktu mau hamil, programkan. Ulah sampai nanti kita udah menikah, ya. Ada tuh temen-temen dulu. Dia
tadinya belum diobrolin. Dia pas waktu malam pertama, jadi anak. Pas waktu itu dia ngomong, "Oh, padahal mas saya mah udah nikah itu jangan dulu punya anak nih, ada kontrak nih belum beres masih 3 tahun. Waduh kalau udah hamil mah gimana nih ya, sayang kontraknya." Akhirnya kan ribut gara-gara kamu, kita berdua gini nage, bener nggak? Obrolin, terus lagi cek darahnya. Karena berapa ibu yang meninggal karena pas waktu melahirkan darah tinggi, darah rendah, dan lain sebagainya. Karena ketika melahirkan itu perlu perjuangan dan pengorbanan dan tenaga juga yang kuat. Ya. Terus bapak-bapaknya ketika mau melahirkan ulah kabur, kan bisa nyiuna doang bahaya. Temenin istri ketika melahirkan, temenin. Terus lagi, nah kalau seandainya perlu KB juga kan sekarang ada. Kalau sudah menikah, jangan dulu menikah karena ada kontrak dan lain sebagainya, kan KB bisa. KB itu hukumnya boleh mubah. Kalau seandainya tujuannya baik, ketika kita niatannya adalah karena takut nggak kedidik, kemudian ada sesuatu yang lebih wajib. Jangan sampai karena takut nggak kasih makan. Kalau ngasih makan, semua kasih makan. Selanjutnya, tadi itu suami yang siaga. Suami harus selalu siaga. Biasa kalau istri mah cuma ngomong-ngomong biasa, perempuan. Jangan sampai omongan istri itu tanda kutip diambil seluruhnya ke dalam hati. Jangan. Kadang-kadang ya yang namanya juga perempuan. Karena naon itu kadang-kadang diomongin. Kadang-kadang suka drama segala macam, biarin. Kita mah pokoknya suami mah udah pasang telinga aja udah. Yang penting ketika dia mau curhat dengerin. Jangan sampai ketika dia mau curhat kitanya malah mainin HP aja gini. Udah paling dia bikin status, waduh suami saya begini amat. Ya, dengerin aja udah. Tapi ada sesuatu yang juga kita dengerin kalau masuk akal ya. Terus jangan dibentak. Ketika dibentak ya biasanya perempuan malah langsung melewat nangis. Karena memang begitu. Maka dari awal tuh perhatikan kejadian kita masing-masing. Perempuan itu kulitnya lembut, hatinya lembut, tapi kotorannya kasar. Benar, karena hatinya ususnya lembut, ngagilingna teu bisa halus. Lamun laki kasar, kulitnya kasar, ina kasar, usus kasar, ngagilingna ge jadi lembut. Nah, itu perbedaannya. Makanya harus pahami kejadian kita masing-masing. Terus pola pengasuhan anak. Ketika kita udah hamil, ya. Nah, kemudian ketika sudah hamil, caranya pohoan. Hamil dehnya kan cara buatna baca doa, ya. Itu penting juga tuh, ya. Ketika kita mau buat anak, maka baca doa. Jangan sampai kita pas waktu buatnya dibantuin sama setan. Kalau seandainya ada dibantuin sama setan nanam saham di situ, maka anaknya takut nanti pikirannya kayak setan. Makanya banyak orang tua yang ngomong dasar di anak setan. Karena waktu buatnya nggak baca doa. Nih, dalam kitab Ukhdul Jen, para ulama udah menyampaikan di antara kata Syekh Nawawi, wa yustahabul mujami ayyakula bismillahi taala awalan wa qul huwallahu ahad. Ya. Jadi ini perlu nanti dipraktekkan nanti setelah menikah. Udah menikah malam pertama ini baca doa dulu. Baca doanya pertama bismillahirrahmanirrahim. Terus qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa yukabiru, dan baca takbir Allahu akbar supaya setannya kabur. Terus baca doa Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Si laki-laki itu ya. Laki-laki perempuan lil mujami itu berarti akan berjima. Itu laki sorangan doang jima jeung sajeng tembok. Dua berdoanya maksudnya. Laki-laki perempuan. Ya diutamakannya yang laki-laki, karena laki-laki ya pemimpin. Yang perempuan juga harus baca doa. Pelan-pelan aja. Allah majalah gitu. Ulah kenceng-kenceng. Ada yang ingin bahas. Ya. Baik. Terus lagi doa selanjutnya Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Arak mah. Yuk kita mulai gitu. Ya. Terus habis itu kapan lulus? Baca doa alhamdulillahilladzi. Terus ja'ala minal ma'i basyara fa jaluna sabah wa sihra wa kana rabbuka qadir. Baca doa itu. Itu harus. Ya kan? Banyak orang yang sekarang bikin anak asal enak-enaknya jadi anak, akhirnya anaknya jadi dukun beranak. Ya, salah buatnya. Tadi makanan bersih, makanan halal, tubuh bersih, jasmani sehat, rohani sehat,
ketika pas waktu begitunya juga kita baca doa terhindar dari setan. Maka anaknya pun pikirannya akan bagus. Sebandel-bandelnya kita nih, ya kan? Sebaik buruk-buruknya kita nggak bakalan mungkin mau punya anak yang bandel. Anak yang soleh-solehah, betul nggak? Cara buatnya juga harus soleh-solehah. Kalau kita mau kue yang enak, yang bersih, yang bagus, maka cara buatnya, prosesnya juga harus baik. Betul? Ya. Apalnya doanya ya? Ya. Bismillah kali ya. Ya minimal bismillah lah. Ulah tuh bismillah acan. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, setan pasti kabur. Ya, kalau seandainya nanti kurang hafal, di HP juga banyak. Ya. Terus di Google ada. Terus pola pengasuhan anak itu harus diobrolkan. Jangan sampai yang punya anak kasih nama asal-asalan, ya. Kasih nama yang bagus. Kalau di aranan anu isinkan ngaran-ngaran pacul. Pas lahir pas waktu bapak nanya kalau ya kalau nanti risol di aranan risol. Pula orang tua dulu kan begitu, ketika anak yang pegang cangkul isinya melahirkan ya nggak boleh. Kasih nama yang bagus. Kita kan agamanya Islam, Islami namanya. Ya, yang pertama, tawaran pertama adalah sesuai dengan Nabi Muhammad, Ahmad dan Muhammad. Yang pertama, tapi kan ada nama yang bagus, keren, Islami, nggak ketinggalan zaman, ya kan? Nama sambungin nggak apa? Nama siapa? Hah? Agus Munjaji, keren. Agusnya lahir bulan Agustus. Bukan. Pandangan Agus. Waduh, bahaya berarti ya, Bayu. Sabotase. Agus biasanya lahir Agustus ya. Munjazi keren, bagus ya. Terus lagi ketika perempuan, namakan dengan kata atau awalnya Siti. Kalau nggak yang awalnya nama-nama sahabat, Fatimah segala macam, bagus. Tapi sambung dengan kata dengan nama yang keren. Banyak ya, itu. Terus tanyakan juga ke guru, ke ustadz yang paham. Karena nggak sembarangan tuh, ada hitung-hitungannya. Gitu ya. Termasuk namanya cocok nggak? Termasuk ketinggian nggak? Ya, mau lebaran anak. Saya dulu punya kisah. Teman sanawiyah dikasih nama Syaiton. Ini mah kisah, dongeng begitunya cerita. Hah, di Quran, Syaiton, teman-teman sanawiyah waktu kelas 1 sanawiyah. Pas gitu, saya kan punya abah, punya guru. Tanya, "Bah, Janu namanya Syaiton." Di masa anak rumahnya di belakang. Kebetulan rumahnya di belakang rumah abah. Dipanggil lah orang tuanya, ditanya, kunaon ngerti Sunda nggak? Ngerti Sunda semua ya? Kayak dongeng, soalnya kan kisahnya bahasa Sunda. Perempuan ngerti Sunda semua kan? Kunaon teh anak dimenengakan seton. Ya tuh kapan bah cenah Quran aya naon? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ih mah blow on. Itu kisah sesungguhnya ngomong begitu. Ganti langsung. Karena kita nggak paham, takut nanti kita kasih nama Arab-Araban, ternyata artinya salah. Contoh lagi ada nih. Sekarang mulai ganti-ganti, ada tetangga saya namanya Jahili. Ganti atau tidak kenal. Atuh iya, jangan sampai kasih nama jahil. Jahil bodoh. Kenapa bodoh atuh? Ya, perhatikan nama, kemudian pola pengasuhan. Menjalin komunikasi yang baik ya. Komunikasi harus baik terjalin, jangan sampai istri pergi nggak izin, suami pergi nggak izin ya. Mungkin itu saja karena waktunya sudah agak siang, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditulis dan juga jangan keluar dari grup. Kita bersama, membimbing bersama, tukar pikiran bersama, bukan hanya sekarang, tapi nanti ketika ada apapun bisa chat, bisa WA di nomor yang tertera karena kita pun gabung di grup. Kalau malu ya sama yang lain silahkan dijapri ke sini, ke Bu Hilma boleh, langsung ke kita boleh konsultasi. Jadi kita di sini di tiap KUA semuanya. Jadi kita itu pelayanan kepenyuluhan kepada semua warga. Intinya kita contoh di Majasari, kalau ada apa-apa kita buka konsultasi pengaduan. Ada yang nanya, ke sini juga ada yang pada rumah tangga anu-anu konsultasi segala macam. Ya jelas ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi penyampaian materi kedua